Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali dalam perkuliahan full online untuk mata kuliah e-bisnis ya. Hari ini kita akan membahas pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 tentunya setelah kalian melaksanakan ujian tengah semester ya. Jadi biar berurutan untuk menyimak apa yang sudah saya share di Siakat ya. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi. Sambil saya mau ngecek dan semua perlengkapan di Siakat dan lainnya ya, untuk materi dan linknya. Oke, mungkin kita mulai ya untuk pertemuan ke-9 mata kuliah e-bisnis untuk full online ya. Sebelumnya saya sampaikan ya, bagi kalian yang sudah mengikuti ya perkuliahan di full online sampai pertemuan ke-7, berarti yang ke-8 adalah UTS ya. Dan untuk tata cara untuk mengerjakan UTS di Siakat itu sudah saya berikan video ya di poin 8 ya. Silahkan simak ya, caranya seperti apa sudah saya sampaikan dengan video ya. Kemudian jangan lupa untuk pengabsenan di Siakat masing-masing, dan juga materi sudah saya share di Siakatnya juga ya, sekaligus dengan link pembelajarannya. Oke. Nah, untuk hari ini adalah pertemuan ke-9 ya, yang mana pembahasan kita nanti adalah mobile commerce dalam e-bisnis ya. Jadi ada mobile commerce dalam e-bisnis ya, tentunya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, yaitu di dalam kita menjadi pelaku ataupun menjadi sebuah konsumen ya dalam e-bisnis, itu bisa saja tidak hanya menggunakan PC laptop ya, tapi dengan handphone juga bisa ya. Ini yang terpenting adalah terkoneksi dengan internet ya. Oke, kita ke materi saja langsung. Untuk pembahasan kita kali ini di pertemuan 9 ini kita akan membahas mengenai pengertian daripada e-commerce, kemudian terminologinya,
atributnya itu apa saja ya, kemudian infrastruktur mobile computing ya ini ya, kemudian keamanan dari MKMS itu sendiri seperti apa. Nah itu adalah poin-poin yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya, di pertemuan 9. Kita ke pengertian MKMS dulu ya. MKMS ini atau mobile commerce ya, MKMS itu ya. MKMS ini adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang ya melalui atau dengan alat wireless ya, handphone seperti telepon seluler, personal digital assistant, laptop dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah yang terkoneksi dengan internet yang bisa mengakses di browsernya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini mobile commerce juga tidak hanya barang saja, akan tetapi dengan handphone juga bisa ya. Bentar ya. Jadi seperti itu ya mengenai pengertian daripada MKMS itu, pembelian atau penjualan ya. Jadi ada jual beli jasa dan barang ya, sekali lagi ya, tidak hanya barang saja tetapi dengan jasa ya, lalu dengan alat wireless handletnya yang seperti yang saya katakan tadi, ini yang terkoneksi dengan internet seperti itu. Kemudian terminologi dan standar MKMS-nya ya. Jadi ada terminologi nih. Nah, di sini ada terminologi yang pertama adalah GPS, Global Positioning System ya. Menggunakan teknologi berbasis satelit. Nah, kalau yang GPS itu mungkin kalian juga pernah pakai ya. Pada saat kalian bepergian kemudian ternyata belum pernah ke tempat yang tujuan tersebut, itu kita bisa menggunakan GPS ya. Saya rasa lebih banyak akuratnya ya, walaupun terkadang ada sedikit kesalahan, namanya juga sistem ya, komputer ya, ataupun itu bukan manusia, pasti terkadang juga ada kesalahan. Nah, GPS ini menggunakan teknologinya berbasis satelit ya, walaupun GPS GPS kan ada yang offline juga ya, walaupun kita tidak online ternyata kita bisa ya, karena berbasisnya adalah satelit ya. Yang kedua ada PDA, Personal Digital Assistant, komputer balas genggam ya. PDA ini seperti halnya komputer tapi bisa dikatakan ukurannya lebih simpel ya, bisa dibawa-bawa seperti itu, seperti semacam tab seperti itu ya. Kemudian ada SMS, Short Message Service ya. Kemudian yang berikutnya adalah EMS, Enhanced Messaging Service, ada VM, MMS, Multimedia Messaging Service, ada WAP, Wireless Application Protocol ya, kalau kita mengakses sebuah internet biasanya melalui WAP ya, karena ada protokolnya. Kemudian smartphone mungkin berinternet dengan aplikasi yang sudah terpasang. Ini adalah terminologi dari standar MKMS-nya seperti itu ya, ada beberapa poinnya ya. Nah, kemudian kita ke atribut dari MKMS. Atribut MKMS dan faktor ekonominya. Mobilitas, para pemakai membawa ponsel atau mobil device lainnya ya. Kalau jangkauan luasnya, orang dapat dihubungi atau dituju di setiap waktu.
Jadi hampir semua orang kalau zaman sekarang itu ya memiliki handphone ya atau telepon genggam yang mana fungsinya itu lebih luas. Hampir semuanya bisa kita lakukan ya, walaupun tidak semuanya ya, hampir ya. Jadi apapun kita bisa melakukan dengan handphone ya. Apalagi zaman teknologi seperti sekarang ini perkembangan semakin maju ya. Jual beli, tidak hanya jual beli saja ya, apapun itu sekarang serba digitalisasi ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi perkembangan teknologi ya, bahkan membeli sebuah barang di toko itu kita bisa memakai handphone ya, dengan cara scan QR misalkan, nah seperti itu contohnya. Nah, jangkauan luas di sini orang dapat dihubungi atau dituju setiap waktu karena kalau kita menggunakan handphone ya terkoneksi dengan internet itu lebih mudah ya dihubungi ya, kapanpun dimanapun asalkan sinyal tersebut ada. Nah, nilai tambah atribut mCommerce ada ubiquitas. Informasi lebih cepat diakses secara real time ya, cepat ya, dan nyata. Kenyamanannya, convenience ini alat yang dapat menyimpan data dan alat yang memiliki koneksi internet, intranet, dan extranet. Bisa seperti itu ya. Kalau untuk handphone itu kan internet ya, internet yang lebih skala besar, extranet juga lebih besar lagi. Instant connectivity, koneksi cepat dan mudah ke internet, intranet dan mobile lainnya, dan database. Nah, untuk konektivitasnya itu lebih instan, lebih cepat ya kalau nilai tambah dari atribut mCommerce ini. Untuk personalization, preparation informasi untuk individu konsumen, prepare ya, untuk persiapan apa yang ada informasi untuk individu konsumennya ya dari bisnisnya. Dan localization product and service, mengetahui di mana lokasi pemakai setiap saat dan memberikan layanan kepada pemakai. Jadi walaupun kita itu misalkan berbicara tentang e-bisnis ya, itu kan hanya kita berbelanja di internet dan tidak tahu, mungkin belum tahu ya tempatnya ya, lokasinya. Akan tetapi kita akan memberikan lokasi kepada para pembeli, biasanya contohnya di profile ya, di profile di website atau mCommerce-nya, di e-commerce-nya itu biasanya sudah ada ya, dari profile tersebut ada alamat gedung pebisnisnya, kemudian di mana alamatnya, dan juga ada nomor kontaknya misalkan seperti itu. Untuk infrastruktur mCommerce, infrastruktur yang digunakan pada mCommerce ini ada beberapa ya. Tentunya kalian paham ya. Kita dalam bicara untuk mCommerce sendiri ya, e-bisnis ya, itu pasti ada hardware-nya. Hardware-nya itu apa? Sini dijelaskan. Nah, ini ada ya. Jadi ada beberapa infrastrukturnya, yaitu hardware, software, kemudian media transmisi, kemudian kebutuhan perangkat lainnya. Nah, ini adalah empat infrastruktur yang digunakan dalam mCommerce ya. Dan tanpa salah satunya kemungkinan tidak akan bisa bertransaksi ya. Karena empat macam tersebut itu ada keterkaitannya. Keterkaitannya kalau ada hardware kemudian tidak ada software sama saja, tidak bisa ya. Begitu juga ada hardware, softwarenya nggak ada, kita juga tidak bisa berbelanja. Misalkan di dalam belanja online misalkan ya. Oke, kita bahas satu persatu apa itu infrastruktur mCommerce ya. Nah, yang pertama tadi adalah perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras ini yang digunakan seperti ada telepon seluler, mobile phone ya, smartphone kalian. Kemudian ada PDA tadi, seperti halnya tab ya. Ada kabel keyboard,
interactive page, alat-alatnya seperti notebook, handle, dan smartpad. Nah, ini beberapa contoh ya, contoh dari perangkat keras untuk mengenai infrastruktur MKMAS. Jadi ini paham ya mungkin ya, harus paham karena mengenai hardware ini saya rasa pasti paham mudah ya, perangkat keras yang wajib untuk dalam hal untuk infrastruktur MKMAS tadi ya. Untuk yang kedua ada perangkat lunak atau software ya. Nah, perangkat lunak yang digunakan yang biasa digunakan ya, seperti ada micro browser, itu kan termasuk software ya. Jadi kalau tanpa browser kadang kita tidak bisa ya akses internetnya. Kita mengaksesnya di mana? Harus ada browsernya. Kemudian browser sendiri tidak hanya satu ya, ada beberapa jenis browser atau micro browser di situ, bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua adalah mobile client operating system. Jadi ada OS-nya ya kalau di komputer atau laptopnya. Bahkan di smartphone pun itu kita ada OS-nya ya. Kalau tidak ada OS-nya mungkin tidak akan bisa beroperasi untuk di hardware kita ya, di komputer kita atau di handphone kita. Itu perlu sekali ya. Kemudian Bluetooth, teknologi chip and VPN, standar yang memungkinkan komunikasi data dan suara di antara alat wireless di atas frekuensi radio pendek. Tampilan layar aplikasi mobile, ini itu juga termasuk tampilan termasuk software ya di dalam infrastruktur MKMAS. Backend legacy application software. Nah, ini backend ini lebih ke yang mengurus dalam hal pemesanan, pengiriman, pembayaran itu masuknya ke backend ya. Kalau front end itu untuk informasi, kemudian katalog dan lain sebagainya. Baru nanti kalau saat user atau konsumen itu melakukan transaksi pembelian, baru nanti prosesnya adalah di backendnya. Application middleware, kemudian ada wireless modifier. Jadi ada beberapa ya, ini mungkin ada lebih banyak lagi. Silahkan bisa ditambahkan ya materi yang dari saya kalau memang butuh ditambahkan agar mungkin pemahamannya lebih gampang dipahami, atau untuk menambahkan agar mengingat saja apa sih itu application middleware itu. Silakan ya, tugas kalian mencari ya. Nah, biar ingat bahwa apa itu yang kalian cari itu lebih ingat dibanding hanya mengikuti perkuliahan. Biasanya seperti itu ya kalau mudahnya. Yang ketiga ada media transmisi. Media transmisi ini yang digunakan seperti microwave, satelit, Bluetooth, infrared, ada radio, teknologi radio seluler. Ini seperti halnya kita menggunakan penghubung ya kalau transmisi itu ya. Nah, perangkat lain yang dibutuhkan itu apa dalam infrastruktur MKMAS? Di perangkat lainnya dibutuhkan seperti ada pengaturan wireline yang sesuai atau modem wireless WAN ya. Nah, ini juga memang kita perlu ya kalau kita sudah ada software hardware tadi ya. Kemudian kita belum terhubung internet ya, walaupun bisa saja kita menggunakan dalam jaringan itu kan ada beberapa ya, LAN, WAN dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Nah, ini di sini kita lihat adalah kita dalam pengaturan wireline ya, sesuai dengan modem wireless WAN di tempat kita ya, di hardware-nya ya. Kemudian server jaringan dengan mensupport wireless.
Dan ada server database atau aplikasi ya. Biasanya dalam e-commerce itu ya, itu juga memang database-nya besar ya, apalagi kalau yang e-commerce yang sudah besar ya. Dan di database itu ada servernya. Tentunya kita butuh space agak besar, misalkan ya kalau kita online itu ada di server, misalkan kita membuat sendiri atau membeli untuk dalam hal server tersebut ya, untuk penyimpanan khusus database kita sebagai pelaku e-commerce misalkan seperti itu. Dia ada servernya agar lebih tertata rapi ya, atau aplikasinya. Dan server besar aplikasi perusahaan bagi yang di dalam perusahaannya itu skala besar pasti ya, servernya juga lebih besar untuk penyimpanan dan lainnya. GPS lokator yang digunakan untuk menentukan penempatan transport dari mobile computing device. Itu beberapa infrastruktur e-commerce ya. Mungkin kalau boleh ditambahkan ya, nanti ada beberapa lagi misalkan silahkan ditambahkan. Dan di dalam e-commerce ini kita juga bisa harus bicara mengenai keamanannya. Apakah sudah benar-benar aman, terus kemudian bagaimana agar lebih aman. Nah itu ya, itu sangat, apalagi dalam hal perusahaan besar itu pasti riskan ya, kalau memang keamanannya kurang itu takut nanti kebobolan mengenai keuangan maupun laporan lainnya itu akan rancau ya. Di sini ada mobile public key infrastruktur. Misalnya contoh ada X509 sertifikat untuk public key-nya ya dalam infrastruktur. Kemudian wireless application protocol ada WAP. Nah, keamanan yang relevan untuk e-commerce itu bagaimana keamanan terhadap teknologi jaringannya yang utama ya, tentu ya, karena dalam hal ini kita bicara e-business ya, e-commerce itu tentu dan pasti menggunakan teknologi jaringan dalam bertransaksi maupun yang lainnya. Maka dari itu keamanan yang relevan itu contohnya adalah keamanan terhadap teknologi jaringannya dulu. Kemudian transport layer security. Nah ini ada TLS-nya ya, ini untuk keamanan juga. Jadi nanti pada saat data seperti halnya contoh klien dan server ya, kita mengirimkan, bagi klien mengirimkan permintaan ke servernya itu tidak dirubah oleh oknum yang tidak berkepentingan ya, tidak diizinkan ya. Jadi nanti ada pada saat pengiriman tersebut, transport dalam hal transport layer tadi itu sudah aman kalau sudah ada TLS tadi. Kemudian service security, dan ini adalah untuk penyediaan ya, biasanya dapat kita dari penyedia layanan untuk security-nya ya. Ini juga berperan penting dalam keamanan untuk e-commerce ya. Ini sangat relevan untuk 3 poin tadi. Untuk mobile public key infrastruktur yang X509 sertifikat ya. Di dalam ilmu membaca sandi ada X509 adalah suatu standar ITU-AT ya untuk public key infrastruktur atau PKI ya. X509 ini menetapkan di antara hal-hal lain yaitu bentuk standar untuk public key sertifikat dan suatu sertifikat pengesahan alir algoritma ya, certification path validation algorithm. Untuk wireless application protocol ini atau WAP ya adalah suatu standar internasional terbuka atau open standar untuk aplikasi yang menggunakan komunikasi wireless khusus ya. Ada yang kita komunikasinya untuk wireless ya, berarti seperti itu. Oh maaf, sebentar.
Untuk keamanan yang relevan untuk e-commerce sendiri tadi ada keamanan terhadap teknologi jaringan ya. Nah ini contohnya ada GSM, Global System for Mobile Communication. Seperti yang kalian pakai ya, GSM ya, di handphone atau smartphone kalian. UMTS ada Universal Mobile Telecommunication System ya. Nah, ini ada yang universal, dan untuk yang berikutnya ada WEP, Wired Equivalent Privacy, ada Bluetooth ya. Untuk keamanan yang relevan tadi ya. Kemudian TLS tadi, transfer wireless tadi ada SSL, ada STLS ya, nanti bisa ditambahkan ya yang dari saya mengenai SSL atau STLS itu penjabarannya ditambahkan sendiri ya, ini sebagai tugas yang tidak dikumpulkan, akan tetapi ini menambah pengetahuan untuk kalian diri sendiri ya. Kemudian ada service security-nya, ada intelligent network, kemudian ada OSSD ya, Parlay, OSA, SIM, USIM, aplikasi, toolkit, SMS, dan lainnya. Sebentar. Oke, itu tadi adalah pembahasan kita ya dalam pertemuan ke-9 kita mengenai e-commerce ya. Saya sudah jelaskan, walaupun itu belum terlalu lengkap ataupun itu hanya poin-poinnya ya, itu agar kalian bisa menjabarkan ya, menambahkan untuk materi yang dari saya ya. Yang belum paham silakan mau ditanyakan monggo, atau mau ditambahkan ya untuk materinya silakan lebih bagus lagi ya. Nah, siapa tahu nanti untuk pada saat ujian ujian semester atau ujian ya intinya ya, itu kalian sudah ada gambaran lebih ya dibanding dari poin yang saya sampaikan. Jadi alangkah lebih baiknya ya, siapa tahu nanti yang belum saya jabarkan tapi sudah saya terangkan, dalam artian sudah saya sebutkan, kemudian ternyata keluar di ujian, nah itu kan akan menguntungkan diri kalian sendiri ya. Seperti apa sih penjabaran dari penambahan misalkan bagi yang ada waktu ya. Walaupun saya rasa di kelas full online ini lebih banyak dominannya adalah teman-teman ini sudah bekerja ya, dan juga belum tentu terdekat dengan kampus ya. Ada yang bahkan full online itu ada yang dari luar negeri ya. Maka dari itu kalau memang pas ada waktu silakan ya, boleh dikembangkan atau materi-materi yang dari saya dikembangkan agar lebih komplit lagi ya dalam hal pengertian daripada e-commerce tadi ya. Sebenarnya kalau saya jelaskan yang full komplit itu tidak selesai 2 jam mungkin ya, tapi nanti malah bingung karena kalau kebanyakan materi itu nanti biasanya malah jenuh dan juga tidak masuk ya. Mending sedikit-sedikit tapi apa yang saya sampaikan itu bisa diterima. Nah, seperti itu ya, walaupun saya hanya menyampaikan poin-poinnya ya, pada intinya sudah sedikit paham mungkin ya apa sih yang saya jelaskan seperti itu. Oke, sampai di sini ya mungkin pertemuan untuk kali ini. Nanti misalkan ada yang ditanyakan silakan ya di kolom komentar atau di forum grup kita, di grup WA, atau boleh ya japri ke saya dengan catatan ada peraturannya, jam kerjanya ya. Mungkin teman-teman juga sudah dapat yang dari universitas kita ya, ada peraturan tertulisnya ya dalam hal menghubungi pengajar atau dosen ya. Itu juga perlu diperhatikan ya. Oke, jangan sampai ketinggalan untuk absensinya ya, nanti keenakan pada saat mengikuti perkuliahan kemudian absensinya malah lupa. Nah, takutnya seperti itu.
Untuk materi sudah saya share berbarengan dengan link YouTube ya, ada link Google Drive-nya di situ, boleh kalian unduh. Silakan bisa menjadi buat bahan untuk belajar nanti pada saat untuk menghadapi ujian. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti program perkuliahan online ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa diimplementasikan syukur-syukur ya pada saat kalian memang berkecimpung di dunia bisnis misalkan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.